Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jazal Aufar. Saya dari Prodi Sastra Inggris Fakultas Humaniora tahun angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menunjukkan resume dari catatan materi yang sudah disampaikan oleh beberapa pemateri pada PBAK Fakultas tahun 2021. Materi pertama disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, yaitu Bapak Dr. Halimi MPD. Beliau menyampaikan mahasiswa yang masuk Fakultas Humaniora baik jurusan Bahasa dan Sastra Arab maupun Sastra Inggris merupakan manusia-manusia pilihan yang berhasil menempati posisi saat ini dengan berkompetisi di berbagai jalur. Lalu sistem perkuliahan yang ada di UIN Malang, khususnya Fakultas Humaniora, adalah SKS atau sistem kredit semester. Mahasiswa akan disuguhkan beberapa mata kuliah dari semester 1 sampai 7. Sementara semester 8 dikonsentrasikan ke skripsi. Mahasiswa akan memilih mata kuliahnya sendiri, tetapi khusus untuk semester 1 akan dipilihkan oleh pihak kampus. Mengapa disebut dengan kredit? Karena nantinya mahasiswa tidak akan langsung mengambil 150 SKS, melainkan akan dikredit per semester maksimal 24 SKS. Selanjutnya ada beban yang berjumlah 150 SKS yang harus diselesaikan selama 8 semester. Ada yang 2, 3, dan 6 SKS. SKS juga akan menentukan lamanya perkuliahan. 2 SKS akan berlangsung 1 jam. Skripsi di semester 8 setara dengan 3 mata kuliah. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar SS atau Sarjana Sastra untuk Sastra Inggris, sedangkan BSH akan mendapatkan gelar S.Hum atau Sarjana Humaniora. Selanjutnya beliau menyampaikan saat mahasiswa berkuliah, mereka akan mendapatkan evaluasi untuk mengukur kemampuan dan pencapaian belajar mereka. Evaluasi ini akan dilakukan dengan UTS, UAS, penilaian proyek, presentasi, dan tugas lain. Beliau juga mengatakan tidak ada kegiatan yang tidak dinilai. UTS akan diselenggarakan di tengah semester, sedangkan UAS di akhir semester. Sebagai hasilnya akan muncul nilai akhir berupa IPK. Nilai paling rendah yaitu C sampai nilai tertinggi yaitu A. Untuk nilai D wajib mengulang. Nilai C sudah dinyatakan lulus. Lalu ada PKL atau praktek kerja lapangan. Ada 3 sampai 4 mata kuliah profesi. Mata profesi ini dibagi dalam beberapa bidang profesi, misalnya perfilman. Mahasiswa diharuskan lulus mata kuliah ini sebagai syarat melakukan PKL di semester 7 atau 8. Lalu ada ujian komprehensif, yaitu ujian mata kuliah dari semester 1 sampai 7. Jika tidak lulus, mahasiswa tidak akan bisa melakukan ujian skripsi. PKL berbobot 2 SKS. Semester 5, mahasiswa akan memilih mata kuliah profesi untuk PKL. Matkul profesi meliputi pariwisata, pengajaran, jurnalistik, perfilman, dan diplomat. Selanjutnya ada skripsi, ada sebagai tugas akhir mahasiswa yang berbentuk karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, dan lain-lain. Skripsi BSA berbahasa Arab, sedangkan sasing menggunakan bahasa Inggris. Prosesnya meliputi pengajuan judul, pemilihan judul, sampai dengan ujian skripsi. Di UIN Malang terdapat SIAKAT, yaitu laporan dan aktivitas perkuliahan mahasiswa. Lalu beliau juga menyampaikan penutup, yaitu media pembelajaran yang akan digunakan saat di tengah-tengah pandemi ini adalah e-learning. Materi selanjutnya disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang AUPK Dr. Muasoma MSI MPD.
Beliau menyampaikan beberapa fasilitas di Fakultas Humaniora. Yang pertama, ruang kuliah dengan akses WiFi. Yang kedua, ruang perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan fakultas. Lalu, ruang self-access center yang bisa digunakan untuk membaca berbagai genre buku dan bekerja kelompok. Yang keempat, ada home theater yang dapat digunakan untuk seminar, nobar, dan berbagai acara mahasiswa seperti drama, puisi, musik, dan lain-lain. Yang kelima, ada auditorium atau aula untuk seminar dan lomba-lomba. Yang keenam, ada lab bahasa multimedia untuk pembelajaran listening, galeri seni, yaitu tempat alat-alat musik seperti gitar, drum, bahkan gamelan. Selanjutnya ada galeri kaligrafi, dan yang kesembilan, meeting room digunakan untuk rapat dan ruang ujian akhir mahasiswa. Beliau juga menyampaikan sedikit tentang keuangan atau administrasi di UIN Malang. UIN Malang menggunakan UKT atau uang kuliah tunggal, bukan SPP. Penjelasannya, SPP bernominal sama, sedangkan UKT menerapkan sharing pembayaran dan saling membantu antara yang cukup dan kurang mampu. Lalu ada banding UKT yang dapat dilakukan setiap semester. Banding UKT adalah proses banding yang bisa membuat UKT lebih rendah atau lebih tinggi. Tetapi mayoritas mahasiswa membanding UKT agar nominal UKT mereka turun. Selain itu, ada juga program beasiswa yang bisa diakses mahasiswa. Ada beberapa beasiswa, yaitu prestasi, LPDP, dan Elzawa atau Lembaga Zakat dan Wakaf milik UIN. Selanjutnya ada pemateri ketiga, yaitu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Galuh Nur Rohma, MPD. Beliau menjelaskan dan menyampaikan visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi nasional. Dan juga selanjutnya ada misi Fakultas Humaniora. Yang pertama, memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. Lalu yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat, nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Adapun tujuan dari visi misi di atas, beliau menjelaskan yang pertama memiliki kedalaman spiritual, yang kedua memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi, selanjutnya yang ketiga memiliki jiwa kepemimpinan, yang keempat memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Dilanjut dengan beliau menyampaikan program-program pembinaan dan pengembangan. Satu, ada peningkatan spiritual dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Yang keempat, pengembangan potensi minat dan bakat. Dan yang kelima, pengembangan profesionalisme. Yang terakhir, beliau menjelaskan strategi umum pembinaan dan pengembangan. Yang pertama, terprogram, yaitu semua program yang dirancang akan mengakomodasi tujuan tadi. Yang kedua, sinergis, yaitu kegiatan saling terkait antara satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga, bertahap dan berkesinambungan. Pembinaan diawali dengan PBAK dan secara bertahap fakultas akan merancang program yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang keempat, demokratis, bersifat menggali kebutuhan mahasiswa dari berbagai sumber. Yang kelima, ada koordinasi kolaboratif, yaitu akan melibatkan banyak aspek untuk bekerjasama mencapai tujuan.
Bagaimana mahasiswa mewujudkan visi, misi, dan tujuan? Beliau menjelaskan lewat OMIK yang meliputi DEMA, SEMA, dan HMJ. Mahasiswa juga bisa mengembangkan minat dan bakat melalui berbagai komunitas bakat minat yang meliputi komunitas peneliti, kaligrafi, debat, penulisan kreatif, karawitan, tari, film, jurnalistik, dan aljalan. Baik, selanjutnya ada pemateri keempat, yaitu Kasubag Tata Usaha Bapak M. Asnan Fanani, SEMM. Beliau menyampaikan dan menjelaskan sedikit layanan administrasi akademik. Yang pertama, layanan ujian proposal skripsi sementara dilakukan secara online. Yang kedua, layanan ujian skripsi teknisnya ujian online. Saat pandemik dipantau melalui Zoom, sedangkan saat luring akan diadakan tatap muka. Yang ketiga, layanan ujian komprehensif sama seperti ujian skripsi. Yang keempat, layanan distribusi KHS, mahasiswa dapat mengambil secara langsung di ruang admin. Yang kelima, layanan PKL. Yang keenam, layanan kegiatan yudisium akan menyampaikan laporan berkaitan dengan selesainya program kegiatan perkuliahan. Yang ketujuh, layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda, melayani seluruh proses administratif mahasiswa yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengambil transkrip dan ijazah. Yang kedelapan, layanan surat keterangan mahasiswa akan membantu mahasiswa untuk membuat surat keterangan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang sembilan, layanan legalisir. Kesepuluh, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Dan yang ke-11 adalah layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Materi yang terakhir disampaikan melalui aplikasi Zoom yang disampaikan oleh Bapak Edi Thoyib, Bapak Ribut Wahyudi, dan juga Ibu Vinda M. Naji yang sudah saya rangkum menjadi satu materi. Yang pertama ada visi sastra Inggris, yaitu terwujudnya program studi sastra Inggris integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Selanjutnya ada misi sastra Inggris, yaitu satu, mencetak sarjana sastra Inggris yang berakhlak ulul albab. Dan yang kedua, menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya ada profil lulusan sastra Inggris. Yang pertama, profil utama, akademisi atau profesional di bidang bahasa dan sastra Inggris yang berkarakter ulul albab. Yang kedua ada profil pendukung, yaitu instruktur pengajar bahasa Inggris, penerjemah, pemandu wisata, jurnalistik, praktisi film, diplomat, dan lain-lain. Lulusan sastra Inggris akan bergelar SS atau sarjana sastra. Selanjutnya ada sedikit pembahasan desain kurikulum dan perkuliahan. Yang pertama adalah jumlah SKS yang harus ditempuh sebanyak 150 SKS. Yang kedua, masa studi normal adalah 8 semester atau 4 tahun. Yang ketiga, batas akhir studi 14 semester atau 7 tahun. Yang keempat, wajib tinggal di Mahat selama setahun. Yang kelima, wajib khatam Al-Quran minimal 1 kali per tahun. Dan yang keenam, belajar bahasa Arab selama 2 semester atau setahun. Yang terakhir ada pembahasan desain pembiayaan. Yang pertama, sistem UKT per semester. Yang kedua, biaya kuliah ditransfer melalui bank dan sebaiknya dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga, pada slip pembayaran akan ada NIM dan password, berlaku selama 1 semester untuk masuk akun si akad. Dan yang terakhir, yang keempat,
mahasiswa kurang mampu bisa mengajukan beasiswa. Itulah hasil catatan materi yang sudah saya bentuk menjadi resume dan yang sudah saya bacakan di video ini. Apabila ada poin-poin yang kurang, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.